Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Insyaallah kita lanjutkan belajar sirah, belajar sejarah Nabi Muhammad SAW dan hal-hal yang berkaitan dengan beliau. Semoga rutinitas kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianggap sebagai salah satu amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan meskipun tidak lama sebenarnya ya waktu antara maghrib dan isya, mungkin ya sekitar setengah jam. Tapi waktu antara maghrib dan isya itu salah satu waktu yang istimewa di dalam agama Islam. Di antara waktu yang istimewa, waktu sebelum subuh, waktu sahar. Sebelum subuh itu istimewa itu. Makanya usahakan bangun sebelum subuh minimal 5 menit, 10 menit. Ya ini koreksi untuk kita semua. Sempatkan kita misalnya wudu sebelum subuh, kemudian sebisa mungkin sholat witir sekalipun 1 rakaat. Padahal sebenarnya kalau thalibul ilmi, para ulama mengatakan seorang penuntut ilmu atau seorang murid, seorang santri itu witir itu minimal 3 kali. Tapi secara fikih witir itu minimal 1 kali. Artinya waktu sebelum subuh itu salah satu waktu yang istimewa. Kemudian juga yang istimewa hari Jumat setelah asar itu istimewa. Kemudian juga antara maghrib dan isya. Makanya ada sholat sunnah khusus antara maghrib dan isya, dan tidak ada di waktu yang lain, yaitu sholat sunnah awwabin. Jadi sholat sunnah yang kita lakukan setelah maghrib dan isya di luar sholat ba'diyah maghrib dan qobliyah isya itu namanya sholat awwabin. Dan termasuk habis maghrib sampai isya itu termasuk salah satu waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Makanya kita setelah maghrib insya Allah kita berusaha untuk merutinkan aktivitas seperti ini. Meskipun misalnya kita tidak membaca sirah atau tidak belajar, paling tidak kita membaca Al-Quran, agar waktu maghrib dan isya tidak terisi dengan hal-hal yang tidak baik atau hal yang sia-sia. Kenapa? Karena kalau kita nggak ada kegiatan seperti ini, misalnya kita di rumah masing-masing atau di asrama, yang namanya ya anak muda ya, jangankan yang muda, yang tua juga sama aja. Tapi anak muda itu lebih rawan. Kalau udah di asrama atau di rumah masing-masing, itu rawan banget untuk main HP. Nah, kalau main HP-nya sambil baca Quran, itu bagus. Tapi kan kalau sudah di asrama atau di rumah yang kita nggak ada yang kontrol, ya udahlah. Bagaimana Allah yang melihat dan kita yang tahu. Makanya ya usahakan kita meskipun misalnya tidak sedang di pesantren ini, kita lagi di mana, waktu antara maghrib dan isya usahakan kita isi dengan ibadah. Mau itu zikir, mau itu baca sholawat, mau itu baca Quran, mau itu baca hadis. Yang penting itu nilainya ibadah. Insya Allah dengan keistiqomahan itu, insya Allah akan Allah berkahi umur kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita melanjutkan pembacaan kitab sirah, kitab Muhammad Al-Lisanul Kamil karya Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, kita kirimkan Al-Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa kepada al-sholihin wal ulama wal amilin wal malaikati min al-muqarrabin wa jami'i awliya bisyasil ila magharibiha khususan ila ruhi Sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa Syaikhul Qadir Jailani wa sulihi wa furu'ihi man Allah yaqulana wa lahum wa khususan ila ruhi Sayyidina Muhammad bin Ali Al-Maliki wa sulihi wa furu'ihi man Allah yaqulana wa lahum yu'alina min barakatihi wa adwarihi wa asrarihi wa umumi wa nafatihi wa barakatihim bidawain wa bidarajati fil jannah wa ila akhiratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
waladdallin. Amin. Kita lanjutkan ya. Kalau kemarin kita bahas tentang kejadian-kejadian Rasulullah dibelah dada beliau dan dibersihkan. Kita sebutkan kemarin di kitab ini dijelaskan terjadi 4 kali. Yang pertama ketika beliau masih di rumah Siti Halimah Sa'diyah, itu berarti ketika beliau belum berusia 6 tahun, mungkin sekitar 4 tahun. Kemudian yang kedua ketika beliau berusia 10 tahun, ketika sudah hampir balik, beliau dibersihkan lagi hati beliau. Kemudian yang ketiga ketika kejadian pertama kali beliau menerima wahyu sebelum malaikat Jibril menyampaikan surat Al-Alaq 5 ayat pertama kepada beliau, Rasulullah SAW dibersihkan dulu hati beliau. Kemudian yang keempat yaitu ketika kejadian Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW dalam proses panjang Isra Mi'raj yang terjadi semalam itu, Rasulullah dibersihkan untuk keempat kalinya. Dan di dalam hadis-hadis disebutkan bahwa beliau dibersihkan menggunakan hati beliau dibersihkan menggunakan wadah yang terbuat dari emas, kemudian disucikan dengan air Zam-Zam. Nah sekarang kita bahas ke pembahasan selanjutnya, hikam wa fawaid min syaqqi sadrihi syarif. Hikam, apa itu hikam? Hikam itu adalah hikmah. Hikmah wa fawaid dan manfaat atau faidah dari pembelahan dada Rasulullah SAW. Artinya kalau kita ditanya nanti di masyarakat, kita cerita misalnya kan Rasulullah pernah dibelah dadanya, ada orang nanya, Pak Kiai Gias, apa manfaat atau hikmahnya apa, kenapa harus dibelah dada Rasul? Nah di sini disebutkan oleh beliau yang pertama al-faidatul ula, faidah atau hikmah yang pertama, qala al-allamah Ibnu Munir. Al-Allamah Ibnu Munir mengatakan wasyaqqus sadri lahu sallallahu alaihi wasallam wa sabru alaihi min jinsi mabtalallahu taala bihi dzabih wa sabaru alaihi. Jadi pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabar menghadapi itu sama seperti ujian yang Allah berikan kepada Ad-Dabih. Siapa Ad-Dabih? Nabi yang dijuluki Ad-Dabih, nabi yang disembelih, Nabi Ismail. Jadi kan ada ungkapan semua mukjizat yang pernah terjadi kepada nabi siapapun, Nabi Muhammad SAW pasti diberikan mukjizat itu oleh Allah dan lebih hebat daripada mukjizat Nabi itu. Contoh, Nabi Musa. Nabi Musa Allah berikan salah satu mukjizatnya adalah membelah lautan. Rasulullah pernah nggak belah lautan? Nggak pernah. Tapi Rasulullah SAW malah membelah bulan, dan itu diabadikan juga di dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Sulaiman Allah berikan mukjizat bisa berbicara dengan binatang. Nabi Sulaiman bisa ngomong sama binatang. Nabi Muhammad pernah nggak ngomong sama binatang? Jangankan binatang, Rasulullah SAW bahkan ngomong sama batu kerikil. Itu hadis mutawatir juga. Kenapa? Karena itu terjadi di hadapan banyak sahabat. Rasulullah mengambil kerikil ini bertasbih di hadapan Rasulullah SAW. Bahkan di dalam salah satu kisah yang sangat populer, kejadian yang sangat populer, yaitu kejadian di mana Rasulullah SAW memeluk pohon kurma. Pernah dengar kalian? Hadis mutawatir kisah di mana Rasulullah dan para sahabat menyaksikan dan mendengarkan secara langsung tangisan pohon kurma. Jadi ceritanya gini, Nabi Muhammad SAW ketika beliau berkhutbah, berpidato atau mengajar para sahabat, kadang beliau duduk, kadang berdiri. Ketika beliau berdiri, biasanya beliau bersandar ke pohon kurma yang dipotong secukupnya, Rasulullah bisa bersandar gitu ya. Nah kalau kalian ke Darul Mustafa, pesantren Habib Umar, di mimbar beliau ada semacam kayu ya setinggi sekiranya bisa buat sandaran Nabi Umar, itu ada seperti itu. Jadi Rasulullah kalau lagi khutbah berdiri, beliau kadang bersandar. Jadi biar gak terlalu capek kan, kadang begitu. Nah lama kelamaan umat Islam tambah banyak, jamaah Masjid Nabawi tambah penuh, bahkan sampai keluar. Jadi ketika Rasulullah khutbah, ada sebagian sahabat yang paling belakang itu nggak dengar. Zaman dulu belum ada tawaf, belum ada mic.
Akhirnya ada sahabat yang usul, ya Rasulullah, kami kalau lagi di belakang kadang nggak dengar dengan jelas suara antum. Kami juga pengen dengar. Bagaimana kalau misalnya kami bikinin mimbar buat antum? Kami akan kumpulin kayu, bikinin mimbar yang cukup tinggi, jadi antum lebih kelihatan, dan suara antum kalau dari tempat yang tinggi biasanya lebih terdengar. Dari asrama atas ke bawah kedengeran, tapi kalau dari asrama bawah ke atas kurang kedengeran. Makanya bel itu gak usah dipasang, gak ngaruh. Bel yang ada di samping telinga juga gak ngaruh. Nah kembali ke yang tadi ya. Jadi sahabat mengusulkan bikin mimbar yang tinggi. Nabi Muhammad setuju, ya nggak apa-apa silahkan. Kalau itu untuk kebaikan dibuat aja. Kalau para sahabat kerja bakti, gotong royong, bikin mimbar. Nah kalau sekarang kalian itu kalau kita ke Masjid Nabawi lagi umroh atau haji, ya semoga Allah berikan kita rezeki bisa haji dan umroh tiap tahun, haji tiap tahun dan umroh semoga tiap bulan bisa insyaallah. Jadi kalau kita ke Masjid Nabawi, di situ sampai sekarang masih ada namanya mimbarun Nabi, mimbarnya Nabi Muhammad SAW. Memang sudah dimodifikasi, sudah diberi ornamen dan seterusnya, tapi itu mimbar asli Rasulullah SAW, setinggi itu, memang tinggi. Nah singkat cerita, para sahabat membuat mimbar untuk Nabi Muhammad SAW. Setelah mimbar itu jadi, Rasulullah SAW ingin berkhutbah. Jadi kan misalnya nih, di mimbar Rasulullah tinggi, kemudian di sini pohon kurmanya, di sini pohon kurmanya tempat Rasulullah bersandar. Rasulullah pengen berkhutbah, pengen pidato, beliau lewati pohon kurma itu. Beberapa langkah setelah beliau melewati pohon kurma ini, semua sahabat, ratusan sahabat yang ada di Masjid Nabawi mendengar suara tangisan, menjerit dari pohon kurma ini. Seketika Rasulullah SAW kembali ke dekat pohon kurma itu, kemudian dipeluk oleh Rasulullah SAW, dan ketika itulah beliau bercakap-cakap, beliau berdiskusi dengan pohon kurma. Pohon kurma itu benda mati. Nabi Sulaiman cuma bisa ngomong dengan burung, dengan binatang, tapi kalau Nabi Muhammad bisa ngomong dengan pohon kurma itu. Apa isi percakapan antara Rasulullah SAW dengan pohon kurma itu? Jadi Rasulullah bertanya. Jadi setelah dipeluk oleh Rasulullah sampai pohon kurma itu tenang, gitu ya. Kalau kata para sahabat yang menceritakan, itu lebih dari 70 sahabat yang bercerita. Jadi mereka mendengar tangisan itu kayak tangisan seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya. Gak kebayang. Kita masih yang belum punya anak nih, kalian belum punya anak, ditinggal mati oleh salah satu saudara kita, itu sakit hati beneran. Ditinggal mati misalnya oleh orang tua, atau ditinggal mati oleh adik atau kakak, itu sangat berat. Apalagi seorang ibu ditinggal mati oleh anaknya yang sudah dididik, sudah segala macam, itu sangat berat. Jadi tangisan pohon kurma itu seperti itu. Tapi setelah dipeluk oleh Rasulullah SAW, suara tangisannya mulai mereda, sudah berhenti menangis. Baru Rasulullah tanya, kenapa kamu nangis wahai pohon kurma? Pohon kurma itu jawab, ya Rasulullah, antum biasanya kalau khutbah suka bersandar ke saya, tapi sekarang giliran antum dibikinin mimbar oleh para sahabat, saya ditinggalin. Sambil nangis gitu kan, pohon kurma itu nangis. Sakit hati, kecewa. Antum ini kecewa kepada Rasulullah SAW. Tapi giliran antum dibikinin mimbar malah antum melewati saya begitu saja. Yang kata Rasulullah SAW, baiklah kalau begitu silahkan kamu pilih. Yang pertama pilihannya, kamu akan dipotong oleh para sahabat, kemudian akan ditempelkan ke mimbar saya. Jadi ketika saya khutbah pasti saya bersama kamu. Itu pilihan yang pertama, kamu akan dijadikan bagian dari mimbar saya ini. Atau pilihan yang kedua, kamu akan dikubur, kemudian nanti kita akan berjumpa di surga. Akhirnya apa yang dipilih oleh pohon kurma ini? Kata beliau, pohon kurma ini kita sebut beliau aja, karena itu pohon kurma yang sangat mulia. Belum tentu kita semulia pohon kurma itu. Bisa dipeluk oleh Rasulullah SAW, mengungkapkan kerinduan dan kecintaan kepada beliau. Dan bahkan Rasulullah menjawab, pohon kurma ini menjawab, saya pilih yang kedua saja. Silahkan saya dikubur, tapi saya ingin berjumpa dengan wahai Rasulullah di surga nanti. Ya, akhirnya dikubur. Pohon kurma itu dikubur dan tinggal menunggu waktu di mana
beliau ini, pohon kurma ini akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di surga. Jadi kembali kepada pembahasan tadi, semua mukjizat yang pernah diberikan oleh Allah kepada Nabi siapapun pasti Rasulullah pernah mengalami dan lebih besar daripada itu. Nah, termasuk ini, Nabi Ismail diberikan ujian, salah satunya adzabih, disembelih oleh bapaknya, oleh Nabi Ibrahim. Tapi itu kan sebenarnya simbol. Yang disembelih ujung-ujungnya Allah gantikan dengan domba atau kambing. Dan itu cuma sekedar mensyariatkan. Tapi kalau Rasulullah SAW itu lebih berat daripada Nabi Ismail. Hanya ketika pelajaran kemarin disampaikan oleh beliau, bahkan itu yang dikeluarkan benar-benar bagian organ beliau. Sampai Anas bin Malik dan Siti Aisyah menceritakan beberapa kali dia melihat ada bekas jahitan di dada Rasulullah, itu jahitan malaikat. Benar-benar fisik beliau dijahit, itu dibedah, dikeluarin, sambungin lagi, jahit. Jadi itu hikmah yang pertama. Hikmah yang pertama apa? Sebagai ujian bagi Rasulullah, sebagaimana diujinya Nabi Ismail. Bal hadza asyaqqu wa ajallu li anna tilka ma'arid wa hadhihi haqiqah. Jadi begitu. Dan ujian Rasulullah ini lebih agung, lebih berat karena yang diberikan kepada Nabi Ismail itu sebagai simbol. Kemudian kalau Rasulullah itu adalah hakikat beliau benar-benar dibedah, organ beliau benar-benar dikeluarkan. Itu yang pertama. Yang kedua juga wa aidan faqad taqarrara wa fa'alahu wa saghirun yatimun ba'idun an ahli. Kemudian sisi beratnya lagi, kenapa kalau kita bilang ujian Rasulullah ini lebih berat daripada Nabi Ismail? Karena Rasulullah berulang. Nabi Ismail dalam Al-Quran ataupun dari sumber manapun disebutkan cuma sekali kejadiannya. Dan Rasulullah itu sampai 4 kali. Bahkan ini terjadi ketika Rasulullah masih sangat kecil, yatim, jauh dari keluarganya. Itu ujian, benar-benar ujian itu. Masih kecil, coba bayangkan, masih usia TK gitu ya, usia TK sudah terjadi kejadian seperti ini. Jauh dari rumah saudara, jauh dari rumah orang tua. Yang pertama, yang kemudian yang kedua, al-faidah tsaniyah. Su'ila Syekhul Islam Abdul Hasan As-Subki rahimahullahu taala 'anil alqa as-sauda allati ukhrijat min qalbi hina syaqqa fuaduhu wa qaulul malik hadza hadus wa qaulul malak hadza hadus syaitani minka. Jadi Syekhul Islam Abdul Hasan As-Subki ditanya, apa hikmah dikeluarkannya al-alqa as-sauda? Al-alqa itu gumpalan daging hitam yang dikeluarkan dari hati beliau ketika dada beliau dibelah. Kemudian malaikat berkata, hadza hadzu syaitan minka, ini adalah jatah setan darimu wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah SAW. Apa hikmahnya? Jadi ketika malaikat mengeluarkan hati Rasulullah, benar-benar ada bagian dari hati beliau, yaitu gumpalan daging hitam yang diambil oleh malaikat. Setelah gumpalan hitam ini diambil oleh malaikat, malaikat berkata kepada Nabi Muhammad ketika itu, hadza hadzu syaitani minka, ini yang saya ambil, kata malaikat, gumpalan hitam ini adalah jatah setan dari wahai Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Fa'ajaba rahimahullahu ta'ala bi anna tilkal alaqah khalaqallahu ta'ala fi qulubil bashar qafilatan lima yuqim syaitan fiha. Jadi intinya kata Imam As-Subki mengatakan, gumpalan hitam itu di dalam hati Rasulullah itu sama seperti manusia-manusia yang lain. Jadi kita nih masing-masing di dalam hati kita ada alaqah sauda itu, ada gumpalan hitam itu ada masing-masing. Dan gumpalan hitam itu bisa menerima apapun yang disampaikan oleh setan. Jadi misalnya nih, hati kita jadi condong untuk berbuat maksiat atau berbuat kesalahan atau melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, itu karena setan menggoda kita melalui gumpalan hitam itu. Semua manusia punya gumpalan hitam itu, artinya gumpalan hitam itu bisa menerima apa yang diajak oleh setan. Termasuk Rasulullah SAW, beliau diciptakan juga dengan adanya gumpalan hitam itu, tapi dikeluarkan lagi oleh malaikat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fauzilat min qalbihi sallallahu alaihi wasallam falam yabqa fihi makanun li an yulqi syaitan fihi syai'an. Jadi diambillah gumpalan hitam itu agar setan tidak bisa lagi, tidak ada kemungkinan, tidak ada kesempatan untuk setan bisa menggoda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu hikmah kenapa Rasulullah diambil gumpalan hitam itu. Hadza ma'nal hadits walam yakun li syaitani fihi haddun
wa ammal ladzina fahul malak fa huwa amrun fil jibillatil bashariyah fa uzila al-qabil alladhi lam yakun yalzam min usulihi usulul qadri fil qalbi qila lahu fa lima khalaqa Allah ta'ala hadzal qabil fi hadhihi dzat syarifah wa kana yumkinu an la yakhluqahu Allah ta'ala fiha. Jadi dalam paragraf ini intinya apa? Ada yang bertanya kepada Imam Subki, kalau begitu wahai Imam Subki, kenapa enggak Allah langsung menciptakan Nabi Muhammad tanpa gumpalan hitam itu? Artinya kenapa harus beliau diciptakan dengan gumpalan hitam kemudian dikeluarin lagi? Kenapa kok enggak langsung Allah ciptakan tanpa gumpalan hitam itu toh? Nantinya juga beliau akan dicabut lagi kan gumpalan hitam itu. Kemudian apa jawaban beliau? Faqala innahu min jumlatil ajza'il insaniyah. Karena gumpalan hitam itu termasuk salah satu organ dari tubuh manusia. Fa khalaqa takmilatan lil khalqil insani. Jadi Allah menciptakan itu di dalam hati Rasulullah SAW untuk menyempurnakan penciptaan manusia yaitu bentuk Nabi Muhammad SAW. Wala budda minhu, dan itu harus terjadi, artinya harus diciptakan gumpalan hitam itu. Karena beliau adalah basyarun, beliau juga manusia, seperti kita juga manusia. Jadi harus diciptakan organ itu. Wa naza'ahu karamatan rabbaniyatan tor'at. Wa naza'ahu karamatan rabbaniyatan tor'at. Dan diangkatnya gumpalan hitam itu adalah kemuliaan yang Allah berikan yang terjadi setelah itu. Intinya kenapa enggak langsung diciptakan tanpa gumpalan hitam itu, yaitu sebagai standar bahwa Rasulullah juga manusia biasa, kemudian dicabut sebagai bentuk penghormatan dan bentuk penghargaan untuk Rasulullah SAW. Wa qala ghayruhu law khalaqallahu ta'ala nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam kadzalik lam yakun fil adamiyina ittila'un ala haqiqatihi sallallahu alaihi wasallam fa adharahu Allah ta'ala ala yadi Jibril alaihi salatu wasallam liyatahaqqaqu kamala batinihi kama barada lahum makmal dhahir. Jadi intinya ada ulama yang mengatakan bahwa tujuan diciptakannya proses-proses seperti itu agar kita bisa melihat kesempurnaan fisik dan batin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu faedah yang kedua. Kemudian faedah tsalitsah, faedah yang keempat, qala Syekh Abu Muhammad Ibnu Abi Jumrah al-hikmatu fi syaqqi sadrihi sallallahu alaihi wasallam ma'al qudrati ala an yamtali'a qalbuhu imanan wa hikmatan min ghairi syaqqin az-ziyadatu fi quwwatil yaqin li'annahu aqwa bi ru'yatihi syaqqa sadrihi wa 'adami ta'athurihi bidzalik ma amina ma'ahu min jami'il makhawif al-'adiyyah falidzalika kana sallallahu alaihi wasallam asja'an nas halan wa maqalan walidzalika wasafahu biqoulihi ta'ala ma zaghal basaru wa ma tagha. Jadi hikmah yang ketiga kata Syekh Abu Muhammad bin Abu Jumrah, hikmah dari pembelah dada Rasulullah ini adalah untuk menampakkan keberanian Rasulullah SAW. Jadi buktinya apa? Buktinya Rasulullah SAW dibegituin oleh malaikat, dibelah dada beliau, dikeluarkan organ hati beliau, kemudian dicuci, kemudian dijahit, dimasukin lagi, kemudian dijahit. Dengan seperti itu saja Rasulullah SAW kuat. Makanya beliau itu adalah orang yang paling berani, baik dari perkataan dan tindakan beliau orang paling berani. Makanya katanya Ali bin Abi Thalib, kunna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza hamiyal waqis. Katanya Ali bin Abi Thalib, kalau kami lagi berperang, lagi perang berkecamuk, kami itu berlindung di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berani. Kemudian al-faidatur rabi'ah, faedah yang keempat, fil hikmati fi takarrurihi. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ba'da an dzakara al-ula wa tsalitsa wa rabi'ah wa likulli min ats-tsalathi hikmah. Kemudian kenapa kok harus berulang-ulang? Kenapa harus terjadi 4 kali pembelahan dada Rasulullah? Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan, kalian mungkin pernah dengar siapa itu Ibnu Hajar ya? Ibnu Hajar Al-Asqalani itu adalah salah satu ulama hadis yang bermadzhab Syafi'i, pengarang kitab apa? Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari. Kalau pengarang kitab Fathul Izar bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah sampai sekarang Ibnu Hajar Al-Asqalani ini makam beliau sampai sekarang masih ramai diziarahi oleh para ulama, diziarahi oleh umat Islam di Mesir. Beliau orang Mesir, alumni Al-Azhar.
termasuk Imam Suyuti, alumni Al-Azhar. Imam Suyuti itu begitu hebatnya, Imam Al-Munawi, gurunya Imam Suyuti, alumni Al-Azhar. Kemudian Zakaria Al-Ansori, salah satu madzhab Syafi'i juga alumni Al-Azhar. Jadi Al-Azhar itu termasuk universitas dan markas pendidikan Islam tertua, meskipun bukan paling tua, tapi termasuk di antara 5 besar tertua. Kalau universitas tertua apa? Al-Qarawiyun di mana? Maroko. Jadi kembali Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, kenapa kau harus berulang-ulang sebanyak 4 kali? Jadi masing-masing kejadian itu ada hikmahnya, dan itu kita sampaikan di pelajaran kemarin. Ketika beliau masih kecil, berusia masih belum balik, masih di rumah Siti Halimah Sa'diyah. Kenapa harus dibersihkan? Agar beliau tumbuh dalam keadaan yang paling sempurna. Jadi dari kecil sudah dibersihkan agar beliau tumbuh dalam keadaan yang sempurna. Kemudian yang kedua, kemarin disebutkan juga ketika beliau berumur 10 tahun. Kenapa katanya? Karena usia 10 tahun itu usia hampir balik. Tujuannya apa? Beliau dibersihkan hatinya di usia 10 tahun agar ketika beliau balik dalam keadaan yang sangat bersih, sangat suci. Karena kenapa? Karena orang yang mau balik itu, terutama yang awal-awal balik, itu biasanya awal-awal munculnya nafsu, syahwat, main keluyuran kemana-mana, atau juga itu mulai mengenal yang cewek, yang perempuan pengen kenal sama laki-laki, yang laki-laki pengen kenal sama perempuan. Jadi Rasulullah SAW dibersihkan agar beliau tumbuh dalam keadaan balik itu dengan kondisi yang paling sempurna. Kemudian yang selanjutnya kejadian ketika beliau menerima wahyu. Kenapa harus dibersihkan dulu? Agar hati beliau siap menerima wahyu yang akan diturunkan, baik di malam itu ataupun sampai beliau wafat nanti. Kenapa? Karena Al-Quran adalah inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Karena Al-Quran adalah firman yang berat, firman yang sangat membebani. Tanya, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian." Seandainya Al-Quran diturunkan kepada sebuah gunung, gunung itu akan hancur lebur. Tapi hati Rasulullah kuat untuk menerima wahyu Al-Quran itu karena sudah dipersiapkan oleh Allah dengan cara dibersihkan dulu. Yang keempat, ketika kejadian Isra Mi'raj, kenapa harus dibersihkan? Karena ketika kejadian Isra Mi'raj, Rasulullah akan berhadapan dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk berjumpa dengan Allah itu memerlukan kekuatan yang lebih dibandingkan hati manusia yang lain. Makanya kita sampaikan kemarin bahwa Nabi Musa pernah berdoa, "Rabbi arini anzur ilaik." Ya Allah, perlihatkanlah, izinkanlah aku melihat. Qala lan tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa qarra Musa sa'iqan. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul muslimin. Jadi intinya Nabi Musa minta melihat Allah secara langsung. Allah berfirman, "Lan tarani, engkau tidak akan pernah melihatku. Tapi lihatlah gunung, akan aku turunkan salah satu sifat keagungan itu kepada gunung. Kalau gunung itu masih tetap berdiri kokoh, maka berarti kamu mampu untuk melihat. Tapi ketika Allah turunkan salah satu sifat keagungan Allah kepada gunung itu, bertajalli istilahnya, janganlah budak, gunung itu hancur lebur, tidak mampu menerima sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fakharra Musa sa'iqa, Nabi Musa akhirnya pingsan. Nabi Musa enggak mampu melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, apalagi melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad mampu karena ketika sebelum kejadian Isra Mi'raj hati beliau sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah kenapa harus berulang-ulang. Jadi karena memang momennya berbeda. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Semoga yang sakit disembuhkan, yang punya hajat dikabulkan, yang punya dosa diampuni, yang punya hutang dilunasi, yang punya keperluan Allah mudahkan, dan juga semoga kita semua dan keluarga besar kita, baik yang di sini atau di rumah, orang tua kita masing-masing, anak istri kita, anak suami kita, dan semuanya, kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, murid-murid kita, dan semua muslimin muslimat, kita doakan semoga selalu berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni yang sudah lalu dan menjaga kita di waktu yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.